Salam, alan yang marsaur mahita tu dibata melalui ibadat mingguan, tapa hohomma, tapa uduk marohata, martang yang mahita di bagasar rohata bi, martang yang mahita. Amin. Horas jala selamat hari Minggu madihita saluhuna ruas ni tuhata ditopa di bata do langit do tano doho nasa isina ibana don majadihon saluhuna bahen hanguluan di akan natinopanai atong puji ma ibana hamu saluhuna tinopana ibana mangaramoti ngoluta ibana sumarihon narikot dihita pardenggan basa do Jahoba disude akan natinopana. Puji ma Jahoba, hamu ale akka jadian sudena. Isude ingana ni harajaon nai, puji ma Jahoba ale todiku. Topik ni mingguta sadarion, pauliulihon akka hasomalan nadenggan. Marhiti permingguata sadarion, tarjou do hita laho pauliulihon akka hasomalan nadenggani. Bahen puji-pujian di dibata, jala pasu-pasu tudongan jolma, unang ma tapaluas mago akai, alai denggan ma tapatupa hobar tu ruhu ni naniaturhon ni huriata, jala naso maralo tulomo ni rohani dibata, atong marsaur mahita marhite permingguata sadarion, tau lupun jala tapuji ma ibana disadok nguluta, robe mahita mardongan las ni roha mangului ibana marede mahita.
Mar hite-hite guarni debata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni todi porbadia, na tumapalangi do tanoon. Amin. Songonod do di do Tuhan Yesus, ianggo podana diau, dang ahun na punasa, podani na masuru au doi, molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, botoon ni ido, taringo tupodai, manang na siya debatai, manang na huhatahon ni siya rohaku sadiri, songonon ni do ni surati, akka batangay na mangulu, do na mabaor, siyan pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan dibatan nama nopahami, mauliate marohanami tuadopamu, ala di leon ho do dihami rohana marbisuk, gabi boy hupatu pahami akka budaya manang hasomalan na denggan, di tonga-tonga parsoran nami dohot dongan nami jolma. Alai sipata, olo doha somalani upatu pahami maralo tulomo ni roham. Songon na pinatupa ni ale-ale ni si Job tu ibana uju marsitaonan si Job. Dibaheni ali Tuhan Roma ho marhiti parmingguan nami sadarion manodangi rohan nang pikiran nami aseboy hutadahami lomo ni roham. Jala asaboy hupu pauliuli hami akka hasomalan na denggan dingulu namion. Hobar tulomo ni roham asa marhite ulaun na denggani lamar sangap guarmu. Jala gabi pasu-pasu hami maradopon akka dongan nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon mapati ni debata di minggu 10 sia dung Trinitatisom, natar surat di Efesus bidu 2, mamukasian ayat 8 rodia 10, songonom mapati ni tuhatta. Aisian asini rohana do ubahen nama lua hamu, dalan haporseaon, jalan dada binahen muna, silehon-lehonon ni debatadu, dang tusian parulaon ni, asa unang adong nama muji diri, ay jadi-jadian na dohita, akan natinopa di bagasan Kristus Yesus, asa marulaon na denggak kita, ay akka ido di pature debatahian, asa tarparange honi, songoni masahana, atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tupati nai. Ali Tuhan debata,
sai pargugui mahami, mangulau nahobar tupati ini. Amin. Amin. Sumbang di Jolongmon, ponjon targung godrong, aku imai godang nedusaku, sai jakun dotang, sai jakun Tatopo timado satta nagudangi di hadapan ni Tuhatta, martang yang mahita. Ale Tuhan dibata para si roha jala pardenggan basa. Ale Tuhan dibata amanami, jodoh di parnguluan non molo masa hasusaon dot parukilan tudongan nami. Sai pitor mamura-murai dohami, manipahon hasalan tu nasida. Songon na pinatupa ali-ali ni si Job tu ibana uju mangadopi parukilon. Hudok hami ala ni dosa na doi, dohot ala ni pambahenan na hurang denggan. Ujung na molo adong dongan na marukil, dangga betarapul pakilalaan na. Alai gabe tabba marsak jala olo gabe madeli. Hape jod-jodo di tonga ninguluon, molo masa aka perukilon, dohot si taonon songon na masa tu si Job. Asa patardo ulau ni debata di ibana, alani asi maroham dihami ale Tuhan, asa unang say mamura-murahu manguhumi dongan, alai naing mamarhiti aka na masa di ngulu ni jolmai, gabi patar aka ulaon ni debata di nasida, dibaheni rohami mangido tu hadapanmu Tuhan. Ale Tuhan debata amanami, ajari mahami, asa unak sa mura-mura makuhumi donga jolma. Ale Tuhan, hukatidakon hami do diri nami nahurang tinggal di aka persoalan namasa di humaliang hami. Jala molope huboto hami aka persoalan namasa, jumot jodoh hami, marungut-ungut dohon manalahon situasi, manang manalahon dongan nami martibakon mangelului solusi, laho paujukon persoalani. HP si Maria, dang disalahon manang ise, dina hurang anggur, todong nasida, di pesta perbagason na di kana. Sopola makatai, pitor mangula dosi Maria, lao paujukon persoalani marhite pabuahon tu Yesus aha namasa ditikii. Marhite si Maria gabe dipatudu Yesus mahuasana paluahon hasuhuton dipestai. Sian hailaan na balga.
gabe sibuan solusi dosi Maria tu namar bagasi. Dada gabe panguhumi ibana. Maila dohami Tuhan di hadapanmu, Allahu tadahami diri nami, nak jejut gabe panguhum, mari bakon gabe pangurupi di aka persoalan na masa di hami. Di baheni roh hami tu hadapanmu Tuhan. Ale Tuhan debata, asi maroham di hami. Bahen mahami gabe parhitean ni aka pasu-pasum, tudongan nami, songon nabi nani si Maria, Tuhan suhuto namar pesta parbogaso di kana. Ale Tuhan debata amanami, marhiti hatam sadarion, di paboton hodo Tuhami taringot tu, dua horong ni jolma, na Roma dulo donganna, na marsitaonon. Na parjulu, songon ale-ale ni si Job, na margoar si Bildad, sopar dohot si Elipas, naso mangalehon manang ahat tu si Job di si taonan nai, asing ni poda dohot pangajarion, HP dadai nariko di si Job, uju marsi taonan ibana, alai horong napadua honi, maaka ali-ali ni si Job naso godang makhatai, alai patuduhon pabahenan nasida marhite na mga lehon di si Job aka parbui na denggan laho mga puli rohana. Di parnguluan nami si ganopari, jojodo hami songon horong na parjulu, maradopon ale-ale, dohot todong nami na marsitaonan. Holopoda dohot pangajariyodo, upasahat hami tunasida. Dada huleon hami parbue ni holong, narikot si pakeon nasida di si taononi. Di baheni roh hami mangido tuadopanmu Tuhan. Asi maroham di hami, jala sesa madusa nami. Saya ajari mahami patupahon akka nauli nadinggan tudongan nami jolma. Ainunga jumolo hami manada asi ni roham na balgai. Ingulu nami marsada-sada. Ale Tuhan dibata pargugo na suhatudusan jala ama para si roha. Dang lomo rohami dah hamatian ni pardusa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani ubahen dipangido hami, say sudati maturu-turum, asa una mangonai be tuhami, say sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, say pargugoi mahami, asa margogo hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege ma baga-baga ni tuhata taringot tuhasesan ni dosata. Isebe mangulahon akan na pinili ni debatado mamitori. Ise don nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus don naung mate. Alain dada holani, naung mula mangulu do, jala disiamun ni debatado ibana mangodihok kita. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Tangihon mahatani dibata, nagabi turpu epistel di minggu 10 sia, dung Trinitatis sadarion, natar surat di Yohanes bidudua, mamuka sian ayat sadar rodi ayat 12, songonon mahatani tuhata. Dungi patuluarihon adong mana marbagas di hutakana, na di luat Galilea, jala di sima ina ni Yesus. Alai doh ma Yesus rapon akka sisianna di pio tu pestai. Jadi dung hurang anggur nasida nina ina ni Yesus mamadok ibana, danga dong anggur di nasida. Alai nina Yesus madok ibana, barhua hot tuau inang, dang dopero tikiku. Dungi nina ina nai mamadok akka parhobas. Manang dia dohonon na tu hamu bahe kamu ma. Alai mangihuton ada parburion ni halak Yahudi, adong madiri di si onom gusi, siat-siat dua ro di tolu poting. Dungi nina Yesus mamadok nasida, go hihamu ma aka gusion aek, jadi gok situtu ma dibahen. Laos di dok muse tu nasida. Tahui hamu masiani, dungi buan hamu ma tunduk muna, jadi di buan nasida ma. Alai didai iduk ni aka parhubasi ma aeki, naung gabe anggur, jaladang di boto haroroanna, ai holan aka parhubas na manahui aekido ubotosa, gabe di joma pangulii. Jadi ninna mamadu ibana, saluhu jolma mangalehor parjolo anggur na dumenggan, dukpe butong halak, asa dileho na humurang. Yaho dipiop hodor anggur na dumenggan rodi nuaeng. Asa ima tadda na parjolo, na binahe ni Yesus di huta Kana na di Galilea. Papatarhon hasangapon nai, gabe porsia ma akka sisianna di ibana. Duk salpui tuat maibana tu Kapernaum rap dohot inana, akka anggina dohot sisianna
laos miamma manang piga ari isi. Ima sahatna, martua maakana tumangihon hatani dibata jalan nau peotsa. Amin. Dinama molu sandok molu Bodona marsagale Boan sinondang tuna holomi Asa margogo muse Bahen maau Pariteanu Pasu-pasu Mabadai Ale Tuhanku Batu pamau Pan pasu-pasu Tudungan sudi Ulana dengan tu halak sude Songon binana tuho Ingo turu pilur nagale Dame parolong mao Bahen maau Pariteanu Pasu-pasu Mabadai Ale Tuhanku batu pamau Pan pasu-pasu tudungan sudi Taha tidak ko maha porsiotai, songon nahina tidak ko nidongata sa porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di dibata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, nato mapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, imana ditubuhon si Maria, na gabi-gabian sia todi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernid di panguman ni Silatus na matetar pajal da ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargugo na sohatu dosan di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai namadok, mula mangulus sogut daging nihalak naong mate, dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Tikting di HKBP Jati Murni, Minggu 10 sia dong Trinitatis, tanggal 10 Oktober 2020. Sada guarni minggu ta sadarion Minggu 10 sia dong Trinitatis marlapatan hasitolu sadaun ni debata topik ni minggu ta ima pauliolihon akka somalan naringgan. 2. Pilihan pengadaan lahan parkir. Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2020 papungu pilihan khusus dohita lautu pengadaan lan parkir ni gerjata. Tapasahat ma pelihatta di bagasal las niroha. Anggiak ma dipatulus tuhata sakapna di huriana Jati Murni. Amin. Tulu, pertukaran mimbar HKBP Distrik Sapulisia Bekasi. Hari Minggu naro, tanggal 25 Oktober 2020, HKBP Distrik Sapulisia Bekasi, patupahon pertukaran mimbar Pangulan Dago Tiki. Namar tugas di huriata, Ima Amang Pendeta Darwin Sibarani STH, Pelaksana Kabet Marturia, Distrik Sapulisia Bekasi. Saya dipatulis tuhat tama pertukaran membari
bain hasangapon di guarna. Amin. 4. Ruas namar sahid. Rak mahita manangyako dongata namar sahid. A. Inang nyonya Raja Guguk boru tugatorop. Ruas wik Jerusalem. B. Amang ha Siboya. Ruas wik Sion. C. Amang AR Sinaga. Ruas wik Nasaret. D. Amang J Sirait. Ruas wik Jerusalem. Sanggia manileo tuhata hamalumon di ngawata namar sahid. Amin. 5. Tabe selamat ulang tahun. Parhalado nang saluhut ruas ni HKBP Jatimurni pasahaton. Selamat ulang tahun tu sude ruas namar ulang tahun. Sia tanggal 10 sia saat tanggal 25 Oktober tahun 2020. Guar-guar namar ulang tahun boy mata jaha di tikting na pinasa ani huriata tu WA group week tamar sada-sada. Songoni matikting di huriata di bagasan mingguan, saya dipasu-pasu tu hatta mapelian nang akapakabosian di huriata. Amin. Oh Tuhan, togu-togu maaf, tu dalam lomoni rohani, lapon hoso nang mardanana, nang rahis palsi dalanaki, ton dini main manggoni awon, manggogoy honaw na puso mo, masangap ko din ngolong ko, ay masaat tusur ko awon. Magulingi man, oh Tuhan, narade tumangihon hatan, say tumpani ruas, oh Tuhan, nawasan luway di hatan, say pataw maawon na puso, manjohalan na dangsian mo, Rory na sa tumandao, upang gabi pangoloy dino. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah,
Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Demikianlah firman Tuhan, dan topik minggu kita hari ini adalah memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan memang ini agak unik ya Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya kalau kita membahas tentang kitab Ayub, maka topiknya biasanya adalah tentang kesabaran menghadapi penderitaan. Tapi khusus ini kita sebenarnya tidak terlalu fokus kepada Ayub. Tapi kita ingin melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah penderitaan Ayub, yang juga mungkin itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia memiliki kebiasaan dalam dirinya, baik itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Dan kebiasaan itu sangat susah untuk kita ubah. Nah, yang menjadi soal kemudian adalah jika kita memiliki kebiasaan buruk. Apabila kebiasaan buruk itu sudah sangat mendarah daging, sudah bertahun-tahun ada pada kita, sehingga kita tidak sadar lagi bahwa itu adalah kebiasaan buruk. Kita tidak melihat lagi keburukan di dalamnya. Kita sudah menganggap itu biasa-biasa saja. Apa yang membuat kebiasaan buruk itu menjadi sebuah persoalan yang rumit? Ada 2. Yang pertama, yang membuat kebiasaan buruk menjadi rumit adalah karena kita susah mengenalinya, susah mengidentifikasinya. Karena sudah bertahun-tahun kebiasaan itu kita lakukan sehingga kita sudah menyatu dengannya. Sebut saja misalnya kita melihat ada letak pot bunga misalnya di rumah kita yang tidak cocok atau bahkan sangat jelek kalau dia ada di situ. Dan kita berencana nanti akan memindahkannya. Tapi ketika sudah ada waktunya kita memindahkan, tapi kita menundanya. Begitu juga seterusnya. Lama-lama akhirnya pot yang kita pandang jelek, akhirnya kita menjadi terbiasa dengan keberadaannya di situ dan kita tidak memandangnya lagi jelek. Padahal sebenarnya pot itu sangat jelek di situ. Maka keberadaan pot itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita dan kita akhirnya menerimanya begitu saja. Atau mengenai kebiasaan, syukurlah dalam COVID ini ya kita jadi terbiasa untuk cuci tangan ya. Tapi sadarkah kita sebelum COVID kita seenaknya saja mengambil makanan, kita makan di pinggir jalan atau dimanapun tanpa kita menyadari kita belum cuci tangan. Nah itulah contoh-contoh kebiasaan yang sudah mendarah daging bagi kita yang kita tidak anggap lagi itu sebuah masalah. Dan mari kita coba mengenalinya satu persatu. Dan di sini memang susahnya gitu ya.
Mungkin jika kita mencoba mengambil kertas dan mencoba untuk menuliskan apa kebiasaan buruk kita, bisa agak lama kita mengidentifikasinya. Atau jangan-jangan ada banyak yang tidak kita tuliskan. Tapi mari kita mencoba untuk mengenalinya kembali. Dan inilah yang membuat kebiasaan buruk itu menjadi amat rumit. Kita susah mengidentifikasinya. Dan yang kedua yang membuat kebiasaan buruk itu menjadi rumit adalah kita susah mengubahnya. Katakanlah tadi yang pertama, kita bisa mengidentifikasinya. Tapi ketika kita sudah bisa mengidentifikasinya, kita akhirnya sadar kita punya kebiasaan buruk. Apakah itu sudah selesai? Tidak. Kalau kita sudah mengidentifikasi bahwa kita sudah punya kebiasaan buruk, tentunya langkah berikutnya adalah kita harus mengubahnya. Nah, di sini letak persoalannya. Mengubah kebiasaan buruk itu tidak segampang membalikkan tangan. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan perjuangan yang berat, dan membutuhkan kemauan yang tidak setengah-setengah. Akhirnya biasanya orang mendua, ada konflik batin dalam dirinya ini. Lanjut berubah atau sudahlah menyerah, biarlah seperti itu terus. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ketika di Roma 7 ayat 15 dia mengatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi dia bilang, sebenarnya kehendakku ingin melakukan yang baik. Aku benci melakukan kebiasaan yang buruk. Tapi entah kenapa tubuhku ini selalu menarik aku untuk melakukan kebiasaan buruk itu. Tapi setiap hari terjadilah pergolakan batin, peperangan batin dalam diriku antara melakukan yang baik atau melakukan kebiasaan buruk. Nah, itulah dua hal yang membuat kebiasaan buruk menjadi sangat rumit. Pertama, kita susah mengenalinya, tapi yang kedua yang lebih susah lagi adalah untuk mengubahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa hubungan kebiasaan buruk ini dengan perikop kita hari ini mengenai Ayub? Nah, kalau kita perhatikan tadi, kalimat pertama atau ayat pertama dari perikop kita yaitu ayat 7, di situ langsung Tuhan memberikan hukuman kepada seorang yang bernama Elifas dan kedua sahabatnya. Disebutkan di ayat 8, kedua sahabatnya itu adalah Zofar dan Bildad. Ayat 9, maaf. Mengapa tiba-tiba Allah menjatuhkan hukuman kepada Elifas, kepada Bildad, kepada Zofar? Apa ceritanya? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara hubungannya dengan kebiasaan buruk tadi. Ternyata di tengah-tengah penderitaan Ayub, kita tidak hanya diajak untuk melihat tentang Ayub, tapi kita juga diajak untuk melihat tentang teman-teman Ayub, bagaimana sikap mereka terhadap Ayub yang sedang menderita. Nah, persis seperti kita juga, pada zaman Ayub, jika ada orang yang sakit, jika ada orang yang menderita, budaya yang dilakukan adalah orang-orang datang menjenguknya, terutama orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang terdekat Ayub, kalau kita baca kitab Ayub, ada 4, ya. Ada Elifas, ada Zofar, ada Bildad, dan ada Elihu. Keempatnya datang membesuk Ayub ketika Ayub sedang menderita. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka menjalankan budaya besuk itu dengan kebiasaan buruk. Ya, saya ulangi, mereka menjalankan budaya besuk itu dengan kebiasaan buruk. Nah, inilah hubungannya firman Tuhan hari ini dengan topik kita, membiasakan atau memelihara kebiasaan baik. Bagaimana mereka melakukan kebiasaan buruk dalam budaya besuk itu? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ternyata 3 dari 4 sahabat Ayub
Mereka memang datang membesuk Ayub. Nah, ini kebudayaan yang baik. Tapi ketika mereka datang membesuk Ayub, mereka melakukan kebiasaan buruk. Oleh sebab itu tidak semua budaya itu dilakukan dengan cara yang baik. Ada budaya yang dilakukan dengan kebiasaan buruk. Nah, inilah apa rupanya yang dilakukan oleh Elifas, Bildad dan Zofar. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau orang membesuk temannya yang sedang sakit atau sedang menderita, maka biasanya ya orang itu bertujuan untuk memberikan penguatan, memberikan semangat. Tapi tidak demikian halnya dengan Elifas, Bildad dan Zofar. Mereka memang datang membesuk Ayub, tapi yang mereka lakukan justru adalah memberikan kata-kata yang menyakitkan perasaan Ayub. Mari kita lihat contohnya, misalnya Bildad di Ayub 8 ayat 6, begitu melihat temannya Ayub yang dulunya kaya raya, sehat dan sejahtera, tapi sekarang tiba-tiba menderita, dia mengatakan, Ayub, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia, maksudnya Tuhan, akan bangkit demi engkau, dan Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Memang sepintas kalimat ini biasa ya, tapi jika kita renungkan, kalimat ini nyelekit kalau orang Jawa bilang. Berarti dengan kata lain Bildad mau bilang, kau sebenarnya gak jujur Ayub. Karena gak mungkin kau seperti ini kalau engkau jujur. Kalau engkau jujur, Tuhan pasti sudah langsung memulihkanmu. Berarti ini ada apa-apa denganmu. Kau menderita seperti ini berarti karena kau gak jujur. Nah, dalam hati Ayub, loh ini temanku datang tapi dia datang mau menghibur aku atau mau menghakimi aku gitu. Kemudian beda lagi dengan Zofar. Setelah Bildad pulang, datang lagi Zofar. Di Ayub 20 ayat 4-7 dikatakan, belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekedap mata, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalamnya mengenai awan, namun seperti tainya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Waduh, kejam sekali. Orang fasik itu memang kelihatan sebentar hebat, tapi habis itu mereka hancur. Jadi Zofar mau mengatakan kepada Ayub, Ayub kaulah orang fasik itu. Berarti kau orang fasik. Karena apa? Sekarang terbukti kalau orang fasik itu ya, dia harusnya dari bawah kemudian ke atas. Ini kau dari atas ke bawah. Itulah ciri orang fasik. Berarti kau adalah orang fasik sebenarnya. Kau munafik selama ini. Wah, makin tertekan lagi Ayub. Dan kemudian Elifas di Ayub 22 ayat 22 mengatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, maksudnya mulut Tuhan, dan taruhlah firman Tuhan di hatimu. Artinya Elifas mau mengatakan, Ayub, udahlah seriuslah engkau mengikut Tuhan, jadi orang saleh lah. Wah, Ayub semakin tertekan dan semakin tertekan. Sakitnya sudah sangat membuat dia menderita, tapi teman-temannya malah membuat dia semakin menderita. Inilah kebiasaan yang sangat buruk yang disinggung oleh Tuhan di awal perikop kita. Akhirnya bukan hanya Ayub yang marah, Tuhan pun sangat-sangat marah. Teman-teman Ayub saat berinteraksi dengan Ayub, mereka itu seperti guru yang tidak mau dibantah dan seperti seorang hakim yang mengadili seorang penjahat. Bahkan mereka berani berkata tentang Tuhan mengenai penyakit Ayub, seakan-akan mereka tahu persis. Padahal mereka tidak tahu seperti apa. Tuhan bukan mau menghukum Ayub, tidak. Tapi Tuhan membiarkan Ayub dicobai. Karena Tuhan mengatakan kepada iblis, hambaku Ayub itu setia kepadaku bukan karena dia kubuat kaya, bukan. Tapi memang dari dalam dirinya dia hamba yang baik. Iblis tidak percaya, maka Tuhan sama iblis dalam tanda kutip bertaruh. Ayo mari kita lihat apakah dia nanti akan melawan Tuhan atau tidak. Jadi sama sekali tidak seperti yang dituduh oleh teman-teman Ayub. Tapi mereka ketika membesuk Ayub, mereka persis seperti orang yang sangat tahu tentang Tuhan dan sangat tahu tentang apa rencana Tuhan kepada Ayub. Mereka merasa seperti Tuhan yang mengatakan, kamu Ayub orang berdosa. Nah,
Ini beda ya dengan ayat 11. Kalau kita lihat di ayat 11, ada tipe kedua orang yang membesuk Ayub. Siapakah itu? Tipe kedua itu adalah yang disebut saudara-saudara Ayub dan kenalan-kenalan lamanya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ternyata ketika mereka membesuk Ayub, mereka tidak banyak ngomong seperti halnya teman-teman dekatnya yang lain. Mereka juga ikut budaya membesuk. Dan budaya besuk itu mereka lakukan dengan kebiasaan baik. Tidak seperti orang dekat Ayub yang membesuk tapi dengan kebiasaan buruk. Nah, bagaimana kebiasaan baik yang dilakukan oleh kenalan lamanya waktu membesuk Ayub? Di situ dikatakan di ayat 11, mereka makan bersama-sama dengan Ayub. Kemudian mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur Ayub. Dan yang ketiga dikatakan mereka masing-masing memberi uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Nah, di sini Alkitab mau membandingkan ya antara kebiasaan teman dekat Ayub dengan kebiasaan kenalan lama Ayub. Teman dekat Ayub justru membuat kebiasaan buruk ketika membesuk Ayub. Sementara kenalan lamanya malah ini yang membuat kebiasaan baik ketika membesuk Ayub. Kebiasaan buruk adalah yang mau dikatakan di nats ini. Ketika kita membesuk orang, kita tidak melakukan apapun, malah kita lebih banyak ngomong dan bicara kita itu hanya mengkritik, menjatuhkan dan menghakimi dia. Sementara kenalan lamanya itu mereka tidak banyak ngomong, mereka hanya mengatakan ikut bersimpati kepada Ayub dan mereka menunjukkan tanda kasih. Bahkan mereka makan bersama, itu tanda dukungan kepada Ayub. Nah, disinilah pesan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mengidentifikasi. Ada budaya yang kita lakukan, budaya besuk, budaya menghibur. Tapi ketika kita menjalankan budaya itu, apakah kita melakukannya dengan kebiasaan baik atau malah kita melakukan kebiasaan buruk? Dan di sini Alkitab mau mengatakan justru orang terdekatnya yang melakukan kebiasaan buruk. Orang kenalan lamanya yang malah melakukan kebiasaan baik. Dan salah satu maksud kebiasaan buruk yang mau ditekankan di sini adalah jika kita di hadapan penderitaan orang lain, di hadapan penderitaan bersama, kita hanya ngomong, hanya melihat siapa yang salah, mencari kambing hitam, tapi tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan mau katakan justru yang dibutuhkan adalah orang yang tanpa menyalahkan siapapun, ketika ada masalah dia langsung melakukan tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah itu. Persis seperti epistel kita tadi, ketika di perjamuan Kana tiba-tiba habis anggur, Maria itu tidak menyalahkan Hasuhuton yang dalam ini adalah keluarganya sendiri. Dia tidak bilang, kenapa sih kalian, ada apa kalian, kenapa kalian tidak hitung jumlah tamu kita dengan benar? Ini kan kita jadi malu. Tidak, Maria tidak mengatakan itu. Maria dengan hening, dengan senyap, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa berpidato, tanpa berkhotbah, dia pergi mendapatkan Yesus dan meminta kepada Yesus untuk memberi jalan keluar. Nah, orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan dunia ini. Orang yang melakukan kebiasaan baik ketika ada masalah, yang melakukan tindakan konkret. Maka pesan yang pertama dari firman Tuhan hari ini adalah mari kita mengenali siapa kita terhadap orang yang sedang menderita. Apakah kita datang sebagai seorang kenalan yang membawa kebiasaan baik atau jangan-jangan kita datang membawa kebiasaan buruk. Misalnya ya, ini ada teman kita yang berduka cita gitu ya. Kita datang untuk memberikan penguatan gitu. Tapi yang kita bawa hanya omongan, kita tidak membawa tanda kasih yang konkret. Dan omongan kita itu pun bukan menyemangati dia, tapi malah membuat dia semakin terpuruk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, tinggalkan kebiasaan buruk itu. Sedikitlah berbicara kepada orang yang sedang menderita. Dia lebih membutuhkan tindakan konkretmu.
lebih baguslah kau melakukan kebiasaan baik, yaitu lebih banyak berbuat daripada berbicara. Sebab di dalam banyak berbicara ada banyak kesalahan yang mungkin bisa kita lakukan. Ketika orang sedang menderita, yang dia butuhkan sebenarnya bukan omongan dari orang lain, tapi yang lebih dia butuhkan adalah kehadiran, simpati, dan juga bantuan yang konkret dari sesamanya. Oleh sebab itu, Tuhan menghukum Elifas, menghukum Bildad dan Zofar. Karena apa? Karena mereka merasa tahu tentang Tuhan dan merasa tahu tentang penderitaan Ayub, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Itulah yang menjadi ciri orang yang melakukan kebiasaan buruk. Mereka berani berkata-kata tanpa tahu apa yang mereka katakan. Nah, ini juga terjadi dalam gereja misalnya. Di dalam gereja ada jemaat, gereja misalnya lagi membangun atau lagi mengusahakan sesuatu. Justru teman terdekat atau jemaat sendiri yang bukannya memberikan bantuan yang konkret, tapi lebih banyak berbicara, mengatakan ini dan mengatakan itu, seperti halnya teman Ayub tadi. Sementara ada yang disebut dalam tanda kutip kenalan lama, jemaat tamu, bahkan yang tidak pernah ke gereja itu. Tapi mereka tidak berbicara apapun. Mereka hanya langsung memberikan bantuan konkret. Bahkan mereka tidak pernah tahu gereja itu di mana, mereka nggak pernah melihat gereja itu seperti apa, tapi mereka langsung memberikan bantuan. Ya, hal-hal seperti inilah yang ingin diajak dari kita untuk merenungkan siapa kita bagi teman kita yang sedang bermasalah, bagi gereja kita, bagi keluarga kita yang sedang bermasalah. Apakah kita sahabat atau kita sebenarnya hakim? Apakah kita melakukan kebiasaan yang baik atau kita melakukan kebiasaan yang buruk? Nah, pesan yang kedua dari perikop ini kepada kita adalah mari berubah untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Ketika kita sudah mengidentifikasi kebiasaan kita, apakah itu baik atau buruk, dan ketika kita mendapati kita memiliki kebiasaan buruk, mari berubah. Supaya dengan perubahan itu kita dipulihkan oleh Tuhan seperti halnya Ayub. Nah, kalau kita lihat cerita di perikop kita ini sungguh luar biasa ya. Ayub dipulihkan Tuhan dan Tuhan mengembalikan kepada dia 2 kali lipat dari apa yang dia pernah capai sebelum dia menderita. Tapi jangan kita fokus kepada hadiahnya ya. Tapi mari kita fokus kepada apa yang Ayub lakukan sehingga Tuhan berkenan memulihkannya. Ketika Ayub menderita, dia juga memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya adalah dia menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada hidupnya. Tapi lama-lama akhirnya dia sadar bahwa dia tidak berhak menyalahkan Tuhan. Tuhan pun lama baru menjawab Ayub. Tuhan membiarkan saja Ayub memarah-marahi dirinya gitu. Tapi sekali Tuhan berbicara, akhirnya Tuhan membuat Ayub berpikir dan sadar bahwa dia sudah berdosa menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang menarik. Begitu Ayub tahu bahwa dia salah, dia tanpa menunggu, tanpa rasa malu, dia langsung mengaku salah di hadapan Tuhan. Ayub berubah. Dan ketika Ayub berubah, Tuhan berkenan menerimanya dan memulihkannya. Tapi mari kita lihat, ada kalau kita perhatikan ya, Tuhan tidak segera memulihkan keadaan Ayub. Tuhan menguji Ayub lagi. Caranya apa? Tuhan mengatakan di ayat yang ke-8 supaya Ayub mau mendoakan ketiga sahabatnya yang sudah sangat menyakiti hatinya, Elifas, Zofar, dan Bildad. Nah, ini Tuhan menguji Ayub. Apakah Ayub yang sudah sangat marah kepada ketiga sahabatnya itu mau mendoakan mereka? Karena apa? Syarat Tuhan mau mengampuni Elifas dan kedua sahabatnya itu adalah jika Ayub mau mendoakan mereka. Nah, ternyata ketika ketiganya datang kepada Ayub minta maaf dan minta didoakan, Ayub tidak dendam kepada mereka. Ayub bahkan mendoakan mereka. Nah, melihat itu Allah sangat senang dan Allah segera memulihkan keadaan Ayub. Nah, inilah kebiasaan
Yang kedua, kebiasaan untuk tidak menyimpan dendam. Di dalam kehidupan manusia ada kebiasaan buruk, menyimpan kebencian, menyimpan dendam. Nah, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, Ayub mau berubah. Dan dengan perubahan itu, dia dipulihkan oleh Tuhan. Ayub membiarkan Tuhan mengoreksi dirinya. Oleh sebab itu marilah kita membiarkan juga Tuhan mengoreksi kita, melakukan bagaimana kita melakukan adat kita sehari-hari, adat Batak. Banyak kebiasaan kita melakukan adat Batak, sebenarnya itu dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu di atas segalanya, bahkan di atas adat Batak. Kita harus mengizinkan Tuhan mengoreksi kita dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Supaya kita disadarkan bahwa ini kita salah, ini kita salah. Dan jika kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan memang fungsi firman Tuhan adalah untuk mengoreksi kesalahan. Saya akan bacakan ya, 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada orang ketika kesalahannya dikritik oleh firman Tuhan, dia malah menyalahkan si pengkhotbah yang mengatakan pengkhotbah itu menyindir dan seterusnya. Padahal sebenarnya justru itulah tujuan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan untuk menyatakan kesalahan kita, untuk mengoreksi kita, dan supaya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, untuk mengubah kita. Maka marilah seperti Ayub, biarkan diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Kita berubah dari buruk menjadi baik. Jangan dari baik menjadi buruk. Itulah pesan kedua dari firman Tuhan hari ini. Mari berubah. Dan yang ketiga, pesan ketiga dari firman Tuhan hari ini adalah mari mengajarkan kebiasaan baik kepada anak-anak kita sejak dini. Ketika kita sudah berani mengoreksi kesalahan kita, atau ketika kita sudah berani membiarkan Tuhan mengoreksi kebiasaan buruk kita dan kita berubah, mari kita mengajarkan kebiasaan baik kepada anak-anak kita sejak dini. Ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang mengajak anaknya berjalan-jalan. Mereka menyusuri sungai, mereka berjalan di tepi sungai. Nah, kemudian sang ayah tiba-tiba memiliki ilham untuk mengajari anaknya, dan dia pertama menyuruh anaknya untuk mencabut sebuah rumput kecil. Anaknya itu dengan gampang mencabut rumput itu dan memberikan kepada bapaknya. Dan kemudian setelah mereka berjalan lagi, ayahnya kembali menyuruh dia untuk mencabut ilalang. Nah, kali ini anak itu mencabut ilalang agak dengan susah payah sedikit, tapi akhirnya ilalang tercabut juga dan dia memberikan kepada ayahnya. Dan yang terakhir ketika mereka sudah berjalan, ayahnya menyuruh lagi dia untuk mencabut semak belukar. Kali ini sang anak sampai kesusahan mencabut semak belukar itu. Dan dia membutuhkan pertolongan ayahnya, barulah semak belukar itu tercabut. Nah, ketika sudah ada 3 di tangannya, rumput kecil, ilalang dan semak belukar, sang ayah mengajarkan kepada anaknya, "Nak, rumput ini gampang dicabut karena akarnya masih kecil. Ilalang ini mulai susah dicabut karena akarnya sudah semakin panjang. Sedangkan semak belukar ini susah sekali, hampir tidak bisa dicabut karena akarnya sudah menjalar." Akar ini adalah kebiasaan kita. Ketika kebiasaan itu baik, itu pun akan susah dicabut ketika kebiasaan itu sudah semakin lama ada dalam hidup kita, maka dia akan semakin susah dicabut dari kita. Maka ketika kebiasaan buruk itu ada pada kita, mumpung dia masih kecil, segera berubah, segera cabut. Nanti kalau dia sudah lama, dia tidak akan bisa lagi dicabut. Maka mumpung anak-anak kita masih kecil, mereka masih bisa diarahkan, kebiasaan buruknya masih bisa diubah. Mari kita mengajarkan kebiasaan yang baik kepada anak-anak kita. Tapi mari kita ingat, mengajarkan kebiasaan yang baik terutama melalui keteladanan, melalui contoh, bukan melalui perkataan, apalagi melalui perintah. Itu tidak akan berarti kepada anak-anak kita. Mereka akan lebih kuat dan lebih cepat
belajar dari kebiasaan baik yang kita tunjukkan di hadapan mereka. Semoga melalui firman ini kita disadarkan tentang kebiasaan-kebiasaan kita, dan semoga kita bisa melakukan, memperbanyak kebiasaan-kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang bisa kami dengarkan saat ini, yang mengajak kami untuk berani mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan hidup kami, dan berani untuk mengubah kebiasaan buruk kami. Karena dengan mengubah kebiasaan buruk, kami akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya dengan membiarkan kebiasaan buruk, kami akan mendapat murka Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk berani dikoreksi oleh Tuhan, dikoreksi oleh firman Tuhan, seperti halnya Ayub, agar Tuhan bisa memulihkan kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan menjadi orang tua yang bisa mengajarkan kebiasaan baik bagi anak-anak kami sejak dini. Jangan biarkan kami membiarkan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Jangan biarkan kami menjadi orang tua yang gampang menyerah dengan anak kami. Kami harus memenangkan anak-anak kami, membuat mereka sebanyak mungkin melakukan kebiasaan baik. Karena seiring dengan pertumbuhannya, kebiasaan itu akan sangat sulit diubah dari kehidupannya. Untuk itu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Dengan mengandalkan hikmat dan pikiran kami sendiri, kami tidak akan bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak kami. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami akan bisa menjadi orang tua yang memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kami. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pengadaan lahan parkir gereja. Untuk itu marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani, bagi Allah tak ada yang mustahil, sambil mengumpulkan persembahan kita. Ku menang
Tatangyakoma peliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo hararuan ni saluhut selehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tamima sian na nilehomi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyos di jolom. Paso-paso may jalan ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni selelehom mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say saut malomaniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panisanami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.